Oke rekan mahasiswa, kita lanjut lagi ya. Masih di CSS, kita masuk ke kelas dan ID selector di dalam CSS. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut terkait dengan kelas dan ID selector, tentunya rekan mahasiswa perlu ketahui bahwa kelas dan ID selector ini bisa rekan mahasiswa manfaatkan ya dalam pemanggilan CSS ya. Nantinya di HTML kita bisa menggunakan kelas ataupun menggunakan ID. Ya, adapun untuk penulisan di dalam CSS-nya tentu berbeda ya dengan menggunakan apa dengan tidak menggunakan kelas atau ID selector. Nah, penggunaan kelas untuk membuat berbagai macam variasi bagi suatu tag HTML. Ya, bagi contoh kita ingin membuat tag H1 ini berwarna merah, sedangkan untuk H1 kedua berwarna hijau dan H1 ketiga berwarna biru. Nah, maka dengan tag class kita bisa lakukan itu ya. Kalau kita tanpa menggunakan class tentunya tidak bisa ya. Ya, kalau di sini kita menggunakan class ya, sehingga kita bisa membedakan H1 pertama ya, kedua dan ketiganya. Contoh seperti script yang di bawah ini. Ya, ini H1 kemudian ini namanya, ya, nama kelasnya. Misalkan read ya, warna ini boleh menggunakan A, B, C, D gitu ya. Nah, ini karena hanya penamaan saja, penamaan daripada kelasnya. Nah, kemudian seperti biasa kita buka dengan kurung kerawal, lalu di sini kita masukkan properti dan value-nya. Begitu ya. H1 berwarna merah untuk color-nya ya. Kalau untuk font ukurannya ini sama ya. Kemudian untuk H1 yang green ini berwarna green untuk colornya. Lalu untuk yang blue ini di sini property colornya adalah berwarna biru. Nah, ini untuk di CSS filenya. Ya. Tentunya di dalam HTML-nya pun cara pemanggilannya berbeda ya. Kalau tadi tanpa harus memanggil ini ya, mengambil nama kelasnya, karena di sini kita sudah menggunakan kelas. Jadi untuk pemanggilannya pun ya, berdasarkan kelas yang dipanggilnya. Ya. Contoh misalkan H1 yang dimaksud itu adalah kelas read. Ya, berarti nanti tulisan ini akan mengikuti style atau properti yang dibuatkan di dalam apa namanya CSS-nya, gitu ya. Nah, berikutnya adalah kelas selector. Ya, ini berbicara mengenai kelas selector ya. Nah, untuk kelas selector digunakan untuk menentukan sekelompok elemen dan kelas selector digunakan untuk banyak elemen. Ya, artinya ini bisa digunakan untuk banyak elemen ya tanpa harus apa namanya berbeda-beda ya. Kita bisa menggunakan kelas selector. Nah, cara penulisan kelas selector ini ya pertama harus diawali dengan titik dulu ya. Titik kemudian nama kelas selektornya misalkan header. Nah, kita bisa menambahkan di sini header ya. Kemudian di dalamnya bisa rekan mahasiswa tambahkan berbagai macam jenis apa layoutnya. Ya, kalau kemarin kita membuat tampilan website itu ada header, ada sidebar, ada konten dan juga ada footernya. Nah, maka di sini kita juga bisa menggunakan uh, selektor ya untuk membuat bagian-bagian tersebut. Nah, kemudian untuk menempelkan ke tag HTML, maka untuk penulisannya adalah tag, kemudian nama ID-nya. Nah, kalau tadi menggunakan kelas, kalau sekarang kita bisa menggunakan ID ya. Nanti ada perbedaan ya antara kelas dengan ID. Ya, kalau kelas kita gunakan tanda titik ya biasa penulisannya ya. Tapi kalau kita menggunakan apa namanya ID, ya tentunya di sini kita tambahkan grace ya. Nah, perhatikan tanda titik di setiap nama ID jika ingin menggunakan kelas selector di luar kode HTML harus menggunakan tag div ya. Seperti tadi ya. Kalau kita menggunakan H1 ya berarti nanti nama kelasnya dipanggil dan nama ID-nya
ya, nama kelas ya. Kalau ini nama kelasnya. Oke. Nah, ini contoh dalam pembuatan kelas selector ya. Untuk membuat file CSS-nya sama ya seperti eksternal CSS. Nah, misalkan di sini saya ingin membuat wrapper, ya, wrappernya adalah ukuran keseluruhannya ya. Itu dibuatkan wide propertinya ya. Wide ada height, ada background colornya di sini menggunakan kode ya, kode warna. Kemudian header di sini juga ukurannya ada ya. Ini 800 pixel dan height-nya 200 pixel. Untuk background image, nah di sini juga bisa kita tambahkan background image ya, rekan mahasiswa. Di dalam CSS, cara pemanggilannya berbeda dengan HTML ya. Kalau di HTML itu kan kita panggilnya dengan image src, kalau di sini adalah dengan menggunakan background image. Ya. URL, kemudian titik-titik ini artinya di luar daripada folder yang dimaksud ya, nanti kita pada saat praktek kita akan tahu ya. Jadi keluar titik-titik ini artinya kita keluar dulu dari folder tersebut, kemudian masuk lagi ke dalam folder image gitu ya. Karena CSS ini biasanya kan di dalam folder yang berbeda. Nah, kemudian di sini ada nama apa namanya image-nya. Nah, kemudian ini extension image-nya. Lalu di sini ada juga left, right, dan footer-nya. Nah, ini masing-masing disesuaikan dengan ukurannya dan warna. Nah, kelas selector kemudian dipanggil ya, CSS tersebut pada tag HTML. Cara pemanggilannya dengan menggunakan div ya. Nah, rekan mahasiswa di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membuat ya tampilan layout daripada webnya menggunakan tabel. Ya, akan tetapi dengan menggunakan tabel ini tentunya ada kekurangan ya dengan teknologi saat ini. Kalau teknologi saat ini ya kita sudah menggunakan multi platform ya. Device-nya juga sudah kebanyakan digunakan dengan menggunakan layar-layar yang lebih kecil ya seperti di smartphone gitu. Maka perlu adanya responsif ya kan. Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan layout daripada web kita adalah menggunakan eh, CSS ya supaya bisa menjadi responsif. Nah, ini ya contohnya div, kelasnya wrapper, header, left, right ya. Nanti di sini ada apa saja yang nanti akan ditampilkannya. Nah, tentunya nanti elemen-elemen tersebut itu akan terbentuk seperti ini ya, atau ya border, ya kan paddingnya, widthnya. Nah, kalau di inspect elemen di dalam source code biasanya suka muncul ini ya tampilan-tampilan seperti ini. Ini disebut dengan lapisan daripada CSS ya. Jadi CSS itu kayak tumpukan gitu ya. Oke. Nah, hasil daripada source code yang tadi dibuat ya, source code daripada class selector ini, maka hasilnya adalah seperti ini ya. Untuk headernya karena menggunakan image ya, jadi di sini akan muncul image-nya. Tentunya nanti di header-nya pun harus disesuaikan ukurannya. Ya, ukuran image-nya begitu ya. Ini left-nya, kemudian ini right-nya, kemudian di bawah ini adalah button-nya. Nah, setelah kita berbicara mengenai class selector, ada juga yang namanya ID selector. Kalau tadi pemanggilannya dengan menggunakan class, tapi kalau ini menggunakan ID-nya. ID selector ini digunakan untuk memformat sebuah elemen yang untuk dan muncul satu kali dalam satu halaman web. Nah, misalnya untuk format bagian menu, ya, kita perlu menggunakan selector ya. Kalau layout kita bisa menggunakan apa namanya class, tapi kalau di dalam menu ya kita bisa menggunakan ID selector ya karena kemunculannya hanya satu kali, ya kan. Nah, ID unik hanya bisa digunakan pada suatu elemen, sedangkan sebuah kelas dapat digunakan pada beberapa elemen. Ya. Cara penulisan ID selectornya adalah seperti ini ya. Diawali dengan grace, ya. Nama ID-nya, kemudian property dan value-nya, tentu saja ya. Dan untuk menampilkannya di tag-nya, ya kita menggunakan tag, penamaan tag-nya, lalu diikuti dengan nama ID-nya, kemudian property dan value-nya. Jadi penulisannya itu
tagnya apa, ya. Tagnya apa, kemudian di sini diawali dengan grace, kemudian nama ID-nya apa, properti dan value-nya juga ditampilkan. Perhatikan tanda grace ya, kalau tadi di kelas kita menggunakan tanda titik ya untuk penamaan ID-nya, tapi kalau dengan menggunakan ID selector kita bisa menggunakan grace ya. Di setiap awalan nama ID. Nah, jika ingin menggunakan kelas selector di luar kode HTML, menggunakan div ID ya. Kalau tadi menggunakan kelas, nah kalau di sini menggunakan ID ya. Kemudian disusul dengan nama ID-nya. Hampir sama sebetulnya dengan pembuatan kelas ya. Cuman perbedaannya ya kalau ini yang akan dimunculkannya hanya satu kali. Ya, tidak berkali-kali ya. Kalau tadi berkali-kali untuk dimunculkannya. Oke. Ya, rekan mahasiswa, mungkin di pertemuan kali ini sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan rekan mahasiswa bisa paham, dan jika ada yang ingin ditanyakan, jangan segan-segan ya, bisa langsung isi di forum diskusi ya di Buana Online Course-nya. Ya, terima kasih dan salam kompeten.